Apa jadinya jika suatu negara berdaulat ternyata dipimpin oleh seekor kucing? Iya, kucing hewan yang lucu itu loh. Hewan darat yang biasanya berbaur dengan manusia sebagai peliharaan ataupun hidup liar. Tapi kucing di sini adalah kucing kecil yang jinak, bukan seekor singa ataupun macan ya. Nah, kalau kita melihat berita beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016. Ternyata ada suatu kota di Benua Siberia memilih seekor kucing jenis Scottish Fold berusia 18 bulan bernama Barsik untuk menjadi wali kota mereka loh. Karena mereka merasa kurang puas dengan kinerja para politisi dan pemerintahan kota sebelumnya. Sebagian besar warga di kota negara Siberia tersebut menginginkan mereka untuk dipimpin oleh seekor kucing katanya. Sejumlah pendukung Barsik dalam polling tersebut berkesempatan mengungkapkan alasannya untuk memilih sang kucing. Sebagian memang mengatakan alasan-alasan yang sedikit konyol atau bahkan merupakan gurauan semata. Yang bisa dicuri oleh Barsik paling hanyalah sebungkus Whiskas, bukan seperti manusia yang tampaknya bernafsu ingin membeli sebuah rumah mewah ataupun kapal pesiar. Nah, tapi apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih jadinya jika ternyata manusia itu benar-benar dipimpin oleh seekor kucing? Mari kita berimajinasi. Lupakan penat dalam hidup kita sejenak dan tonton hingga habis video ini. Jika negara dipimpin oleh kucing, dunia politik akan mengalami perubahan yang unik dan menarik. Mungkin akan ada beberapa kebijakan politik yang akan berubah seiring kalau kita dilihat dari data ternyata jumlah kucing itu sangat banyak. Data dari IAPWA diperkirakan jumlah kucing sekitar 500-700 juta dengan sekitar 480 juta diantaranya merupakan kucing liar. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 juta dapat ditemukan di Asia, sedangkan Amerika Utara dan Eropa sama-sama memiliki sekitar 60 juta kucing. Gimana, cukup banyak kan? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kebijakan berbasis insting. Kucing mungkin akan mengambil keputusan berdasarkan insting dan nalurinya. Kebijakan-kebijakan akan lebih fokus pada keamanan, makanan, dan perawatan. Kebijakan berbasis insting memang sangat relevan ketika membahas kucing. Kucing adalah makhluk yang mengandalkan naluri dan insting mereka untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kucing secara alami memiliki naluri untuk melindungi diri mereka sendiri. Kebijakan keamanan akan menjadi kebijakan utama yang diberikan oleh seekor kucing. Kucing akan memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya aman dari segi ancaman apapun. Menurut insting kucing, kucing memiliki insting untuk mempertahankan dari ancaman apapun. Oleh karena itu, kucing akan memastikan rakyatnya untuk memiliki tempat berlindung yang nyaman dan aman. Kebijakan terkait makanan, kucing akan memperhatikan kebutuhan gizi rakyatnya. Kucing adalah karnivora sehingga rakyatnya juga tidak akan kekurangan makanan, khususnya daging-dagingan. Kucing akan memastikan rakyatnya memakan makanan yang mengandung protein yang cukup. Kebijakan ini juga akan memastikan bahwa kucing akan memberikan rakyatnya makanan yang aman dan bebas dari bahan berbahaya. Kucing juga memerlukan perawatan rutin termasuk perawatan bulu, kuku, dan pembersihan gigi. Oleh karena itu, kucing juga akan memberikan kebijakan perawatan yang sama. Kucing akan memastikan bahwa rakyatnya mendapatkan perawatan yang memadai untuk kesehatan dan kenyamanannya. Kabinet terdiri dari hewan. Kabinet kucing akan terdiri dari hewan memang merupakan konsep yang unik dan kreatif. Meskipun dalam praktiknya tidak mungkin terjadi, kabinet pemerintahan kucing akan terdiri dari berbagai hewan seperti kucing, anjing, dan burung. Masing-masing hewan akan bertanggung jawab atas departemen tertentu. Misalnya, Menteri Kesehatan akan dijalankan oleh kucing. Kucing yang ahli dalam merawat kesehatan mereka akan memimpin Kementerian Kesehatan. Mereka akan memastikan semua rakyatnya di negara ini mendapatkan perawatan medis yang baik, vaksinasi, dan pencegahan penyakit. Menteri Keuangan dijalankan oleh burung. Burung yang cermat dalam menghitung dan mengelola anggaran akan mengawasi keuangan negara. Mereka akan memastikan dana digunakan secara efisien dan transparan. Menteri Pendidikan dijalankan oleh anjing. Anjing yang setia dan cerdas akan mengurus Departemen Pendidikan.
Mereka akan memastikan sistem pendidikan berkualitas dan akses yang merata bagi semua rakyatnya tanpa terkecuali. Menteri Pertahanan dijalankan oleh singa. Singa yang kuat dan berani akan memimpin Departemen Pertahanan. Mereka akan melindungi negara dari ancaman luar dan memastikan keamanan bagi semua rakyatnya. Menteri Lingkungan Hidup dijalankan oleh panda. Panda yang peduli dengan lingkungan akan mengurus Departemen Lingkungan Hidup. Mereka akan memastikan keberlanjutan alam dan perlindungan terhadap flora dan fauna. Kebijakan lingkungan. Jika kucing menjadi seorang pemimpin negara, tentu saja mereka akan membawa perubahan yang unik dan menarik. Kucing akan sangat peduli dengan lingkungan. Mereka akan memperjuangkan perlindungan hutan, pengurangan limbah plastik, dan keberlanjutan. Untuk perlindungan hutan, kucing akan memastikan hutan-hutan kita tetap lestari. Mereka akan memperjuangkan penanaman lebih banyak pohon, melindungi habitat satwa liar, dan mengurangi deforestasi. Untuk pengurangan limbah plastik, kucing akan memperhatikan masalah sampah plastik. Mereka akan mendorong kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, mengedukasi masyarakat tentang daur ulang, dan memastikan pengelolaan limbah yang lebih baik. Untuk keberlanjutan, kucing akan memprioritaskan keberlanjutan dalam segala hal. Mereka akan mendukung energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan kebijakan yang mengurangi dampak negatif pada planet kita. Hubungan internasional. Jika kucing menjadi pemimpin negara, tentu saja mereka akan membawa pendekatan yang unik dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Untuk lokasi pertemuan, kucing pemimpin akan memilih lokasi yang ramah kucing untuk pertemuan diplomatik. Mungkin taman bermain atau lapangan rumput akan menjadi tempat yang ideal. Di sana, para pemimpin dapat berbicara dengan santai sambil menikmati sinar matahari dan bermain dengan bola benang. Bahasa diplomatik, kucing pemimpin akan menggunakan bahasa diplomatik yang unik. Mungkin meow atau purr akan menjadi salam pembuka yang hangat. Terjemahan akan diberikan oleh seorang penerjemah manusia yang terlatih dalam bahasa kucing. Perjanjian kerjasama. Kucing pemimpin akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan cakar mereka. Ini akan menjadi simbol persahabatan dan kerjasama antara negara-negara. Kebijakan umum. Jika kucing menjadi pemimpin negara, tentu saja kampanye pemilihan akan berbeda dan menggemaskan. Berikut adalah contoh beberapa cara di mana kucing sebagai pemimpin akan mengatur kampanye pemilihan. Kalung kampanye, kucing pemimpin akan mengenakan kalung kampanye yang lucu dan mencolok. Kalung ini mungkin berisi pesan seperti Meow for Change atau Vote for Prosperity untuk menarik perhatian warganya. Bermain bola, pemimpin kucing akan berkeliling kota dengan semangat. Mereka akan mengajak warga untuk bermain bola bersama di taman-taman dan lapangan. Setiap lemparan bola akan menjadi simbol dukungan untuk kampanye kucing. Selfie dengan warga, kucing pemimpin akan berpose untuk selfie dengan warga. Mereka akan menunjukkan sisi ramah dan menggemaskan mereka, sehingga warga semakin terkesan dan ingin memberikan suara pada kucing. Kebijakan pajak. Jika kucing menjadi pemimpin negara, tentu saja mereka akan membawa pendekatan yang unik dalam kebijakan pajak. Kucing akan menghapuskan seluruh pajak terhadap para rakyatnya, dikarenakan kucing ingin rakyatnya senang dan dapat dicintai secara mendalam oleh rakyatnya. Namun, kucing akan memberikan pajak kepada tikus dan ikan. Kucing akan memperkenalkan pajak khusus untuk tikus dan ikan. Tikus yang berlari di sepanjang dinding dan ikan yang berenang di sungai akan dikenai pajak berdasarkan jumlah populasi mereka. Ini akan menjadi sumber pendapatan yang unik untuk negara kita. Selain memperhatikan rakyatnya, kucing juga akan memberikan kebijakan penghapusan pajak makanan kucing. Kucing pemimpin akan menghapus pajak atas makanan kucing. Setiap kucing berhak mendapatkan makanan berkualitas tanpa beban pajak. Ini akan memastikan kesejahteraan kucing-kucing di seluruh negara. Gimana senangkan jika kucing menjadi pemimpin negara? Namun perlu diingat ya bahwa ini hanya hayalan atau imajinasi saja ya. Tetapi bayangkan betapa menariknya dunia kucing jika memang benar dapat memimpin suatu negara.